minum apa, itu hal-hal yang jasmani yang sebentar bisa hilang. Tapi perlu kita ingat bahwa kekekalan itu pun perlu diperjuangkan. Amin. Hidup yang kekal itu perlu diperjuangkan. Kalau tubuh saja kita perlu bekerja untuk beri makan, beri minum, beri pakaian, berusaha untuk memuaskan diri kita, kekekalan pun perlu dikerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu ingat bahwa hidup kita ini ada dua fase yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita perjuangkan, yaitu kehidupan yang ada di dunia dan kehidupan yang ada di kekekalan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita berpikir pada kita ini hidup hanya hidup di dunia saja. Itu binatang, saudara. Binatang mati habis. Bisa dan saudara, bisa dunia yang sementara menanti kita. Itu dunia kekekalan. Dan ini pun perlu dikerjakan. Ini pun perlu diperjuangkan, Bapak Ibu Saudara. Sambil kita memperjuangkan hidup yang masih ada di dunia ini, kita pun perlu memperjuangkan kehidupan yang menyambut kekekalan kita, memperjuangkan, mempersiapkan hidup dalam kekekalan itu, Bapak Ibu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memperjuangkan kekekalan ini juga membutuhkan kita apa? Membutuhkan karakter Kristiani yang berstandar pada kehendak, yang berstandar pada firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai kekekalan ini, kita hanya bisa bertanya di dalam kuasa itu. Amin. Kita tidak bisa memperjuangkan kekekalan itu dengan kekuatan sendiri. Amin. Kita butuh kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat, saudara-saudara yang terkasih, bagian tentang karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan itu bukan hanya sekali, betul, saat kita terima Yesus secara pribadi kita sudah selamat, tetapi bukan hanya sampai di situ. Kita harus berjuang tiap hari hidup di dalam keselamatan itu.